Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rusli dan teman kelompok saya dari kelompok D untuk praktek coaching hari ini yaitu Pak Haidar Waryanto. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan 2 sesi. Yang pertama Pak Haidar sebagai coach dan saya sebagai coachee. Dan yang keduanya nanti saya sebagai coach dan Pak Haidar sebagai coachee. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Rusli? Alhamdulillah baik Pak. Kalau kita Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini Pak, tadi Pak Rusli menghubungi saya ini. Ada yang mau dibicarakan ini Pak? Iya Pak, saya ingin dibantu ini Pak mencari solusinya. Bagaimana caranya saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Itu masalahnya. Jadi Pak Rusli ingin mengelola kelas untuk meningkatkan kompetensinya Pak ya. Jadi, iya betul Pak. Iya. Seperti apa ini mengelola kelas menurut Pak Rusli ini? Iya Pak. Saya ingin siswa saya dalam proses belajar mengajar itu dia fokus dalam menerima pelajaran. Terkadang saya lihat banyak siswa yang berkeliaran, ribut dan sebagainya. Baik Pak. Jadi fokus pada pelajaran dan siswa tersebut tidak ribut Pak ya. Baik. Iya jadi, Pak. Seperti apa menurut Pak Rusli dari mengelola kelas tersebut? Apa yang sudah dilakukan Pak Rusli? Yang saya sudah lakukan sih memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang kedua memberikan dalam proses pembelajaran itu saya menyajikan media atau video pembelajaran. Tetapi ternyata masih banyak siswa-siswa saya atau murid-murid saya yang bermain. Baik. Jadi Pak Rusli sudah menyajikan media pembelajarannya dalam bentuk video pembelajaran Pak ya. Iya Pak. Tapi di sini siswanya masih bermain Pak ya. Iya Pak. Jadi kira-kira tantangannya apa di sini Pak? Pada saat Pak Rusli menayangkan video, kenapa siswa banyak yang bermain Pak ini? Ya mungkin karena kurang menyenangkan mungkin Pak ya, ataukah murid-murid saya itu maunya dalam bentuk berkelompok. Baik. Mungkin kemungkinan bukan minatnya dalam video atau bagaimana Pak. Baik. Jadi misalnya ini Pak, saya pakai kategori level ini dalam mengelola kelas supaya siswa menjadi bersemangat dan fokus. Kira-kira idealnya kalau saya kasih level 1 kan itu tidak ideal. Kemudian level 10 ideal. Kira-kira posisi di mana ini pengelolaan kelas Pak Rusli di dalam kelas posisi 1 sampai 10 ini kira-kira di mana posisinya Pak? Kalau posisi sekarang sih Pak di posisi 6. Baik, posisi 6 Pak ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Rusli untuk menaikkan posisi 6 ini Pak? Iya, yang saya lakukan nantinya saya rencanakan itu Pak. Saya ingin dalam proses pembelajaran saya ingin membagi kelompok sesuai dengan minat belajarnya, sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik saya, melihat dari kesiapan belajarnya. Karena tidak semua peserta didik itu suka dengan media video, pastinya ada yang suka membaca dan sebagainya. Baik. Jadi Pak Rusli mau membaginya dalam kelompok dengan sebelumnya telah melakukan kesiapan belajar, menentukan profil belajarnya. Iya, Pak. Kemudian di sini apakah setelah melakukan kegiatan tersebut ada tantangan lagi yang lain, Pak?
Tantangannya sih dalam proses ini sebenarnya di sekolah saya kurangnya sarana dan prasarana, Pak. Oh, baik. Jadi jadi kendala juga Pak ya, sarana dan Kendala juga, prasarana. Pak. Iya. Nah, apa yang dilakukan Pak Rusli untuk menangani sarana dan prasarana ini, Pak? Saya harus komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya untuk memberikan masukan dengan teman-teman sejawat, memberikan masukan bagaimana mengatasi masalah ini terkait dengan sarana dan prasarana supaya saya mampu nantinya mengelola kelas dengan baik, proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Baik, jadi dengan kendala masalah ini, masalah sarana ini, Pak Rusli bisa menyelesaikannya dengan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Iya, Pak. Selain yang tadi, apalagi kira-kira yang menurut Pak Rusli yang bisa dilakukan untuk mengelola kelas sehingga siswa menjadi fokus terhadap pelajaran Pak Rusli? Nah itu tadi Pak, selain berkomunikasi dengan guru, dengan kepala sekolah, dalam proses pembelajaran nantinya saya akan membagi kelompok siswa saya atau murid saya sesuai dengan minat belajarnya dan membagikan LKPD sesuai dengan minat belajarnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya. Jadi Pak Rusli akan membagi setiap kelompok berdasarkan profil belajarnya Pak. Iya Pak, betul. Sehingga mereka bisa fokus untuk belajar. Iya. Pada ini Pak, video pembelajarannya apakah bisa dibuat menarik lagi Pak? Seperti tadi dikatakan siswa kurang fokus dengan videonya. Bagaimana menurut Pak Rusli untuk video pembelajarannya ini Pak? Iya, kalau video pembelajaran itu yang fokus cuma yang suka menonton video saja Pak. Yang kemungkinan juga karena kurang menarik videonya. Karena terus terang saya cuma download di YouTube, baru saya tampilkan di depan kelas. Sebaiknya mungkin saya yang bikin sendiri video itu sesuai dengan kemampuan saya yang menarik, yang betul-betul murid-murid saya fokus dalam pembelajaran. Baik. Jadi kira-kira dalam membuat video pembelajaran, kemudian melakukan kesiapan belajar, menetapkan profil siswa untuk belajar ini, siapa yang bisa membantu Pak Rusli ini di sekolah? Ya, selain belajar di Google, kemungkinan saya akan belajar dengan dari teman-teman yang mampu membuat video yang menarik ini Pak nantinya. Baik, jadi tantangannya apa nih Pak yang harus dilakukan ketika Pak Rusli sudah menetapkan profil belajar siswa, kemudian sudah melakukan berbagai hal, kira-kira ada lagi yang menjadi tantangan Pak Rusli? Mungkin cukup tantangannya tadi itu Pak, mengenai tentang ya. Baik, jadi cukup tantangannya ya. Jadi yang akan membantu Pak Rusli selain teman sejawat, ada lagi Pak? Mungkin dari dukungan dari kepala sekolah Pak tentunya. Baik, dukungan dari kepala sekolah Pak ya. Jadi Pak Rusli sudah melakukan kolaborasi, kemudian dukungan dari kepala sekolah, sehingga dalam mengelola kelas, Pak Rusli sudah bisa memberikan semangat pada siswa sehingga mereka bisa berfokus Pak ya. Kira-kira kapan bisa dilakukan ini Pak, Pak Rusli? Ya secepatnya sih Pak, secepatnya. Dalam minggu ini saya akan lakukan. Baik, dalam minggu ini Pak ya. Jadi dalam minggu ini apa yang pertama Pak Rusli lakukan ini? Yang pertama saya harus komunikasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan tentunya mencari melihat daripada kesiapan belajar siswa saya, membagi kelompok sesuai dengan minatnya, baru saya membuat RPP atau modul sesuai dengan asesmen diagnostik tadi. Baik, jadi Pak Rusli melakukan komunikasi dengan teman sejawat, mulai dari bagaimana perencanaan membuat modul tersebut, kemudian itu yang pertama dilakukan Pak Rusli ya. Iya. Setelah itu
Apalagi yang dilakukan Pak Rusli? Membuat video pembelajaran yang menarik sih Pak. Baik, jadi setelah tadi sudah kolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk perencanaannya, setelah itu Pak Rusli membuat video pembelajaran. Setelah video pembelajaran, apalagi Pak yang bisa dilakukan? Ya, saya melaksanakan, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya rencanakan hari ini Pak. Baik, jadi sudah bagus yang dilakukan Pak Rusli, sudah baik sekali bahwa sebelum melakukan pengelolaan kelas, Pak Rusli berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, terutama dalam perencanaan. Kemudian mungkin Pak Rusli juga harus belajar pada teman-teman yang sudah pernah menggunakan media pembelajaran video interaktif supaya dapat berbagi pengalaman selain belajar dari YouTube misalnya. Ya. Kira-kira tantangan apa lagi Pak ini yang bisa menjadi kendala sehingga minggu depan ini sudah bisa dieksekusi nih pengelolaan pembelajaran di kelas sehingga siswa menjadi fokus. Apalagi tantangannya nih Pak Rusli? Mungkin tidak ada sudah tantangan untuk dalam proses pembelajaran Pak. Berarti sudah tidak ada Pak ya. Baik. Sudah tidak ada. Jadi minggu depan sudah bisa Pak Rusli berkolaborasi baik itu dengan rekan sejawat, dengan siswa itu sendiri untuk menentukan profil belajarnya Pak ya. Iya, insya Allah Pak. Pak Rusli membuat video pembelajaran dengan belajar pada rekan sejawat yang pernah membuat video pembelajaran interaktif, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang sarana dan prasarana. Mungkin itu yang bisa dilakukan Pak Rusli Pak ya. Ya, siap. Baik, jadi saya tunggu ini apalagi namanya hasilnya ini kolaborasi dengan teman-teman di sekolah ini Pak. Siap Pak, siap. Baik, nanti diinformasikan hasilnya. Saya sangat antusias sekali nih karena saya berharap hasil dari kolaborasi Pak Rusli dengan teman-teman itu menghasilkan karya yang luar biasa sehingga dalam mengelola kelas ini Pak Rusli bisa membuat siswa menjadi fokus dan bersemangat belajar terutama pada pelajaran Pak Rusli. Baik Pak Rusli, apa yang dirasakan ini setelah kita ngobrol bincang-bincang pada kesempatan ini? Alhamdulillah saya menemukan solusi daripada masalah-masalah saya hari ini. Semoga nantinya saya bisa implementasikan, saya bisa terapkan di kelas. Semoga saya bisa mengelola kelas dengan baik, tercapai tujuan pembelajaran saya yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Rusli. Terima kasih Pak Haidar, terima kasih. Salam sama teman-teman di sekolah, semangat Siap, terus, salam balik sukses Pak. Terus. Amin, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan ini saya mulai dengan memberikan salam, kemudian menanyakan kepada coach apa yang menjadi permasalahan yang menjadi tujuan pembicaraan Alur Tirta ini. Setelah itu saya mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan coach, yaitu bagaimana mengelola kelas, menggali identifikasi, memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusinya pada tahap rencana aksi. Pertanyaan bermutu ini mengantarkan coach untuk menjawab dan membuat rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari rencana aksi itu akan ada tanggung jawab yang akan diberikan rentang waktu dalam bentuk produk atau hasil yang dibuatnya dari coach tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam praktek Alur Tirta ini? Yang perlu diperbaiki dalam sebagai coach itu bagaimana menggali informasi sebanyak mungkin, mengidentifikasi
Nah, itu yang perlu saya lebih banyak belajar lagi untuk mengidentifikasi sehingga saya bisa menemukan pertanyaan yang bermutu mengantarkan coach mendapatkan solusi dari pertanyaan yang saya berikan. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi saya pada saat melakukan coaching saya hadir pada coach dengan memberikan penekanan pada coach, memberikan kata-kata baik ya supaya ada motivasi dan ada sugesti pada Pak Rusli atau coach sehingga mereka saya hadir sebagai coachnya dan mendengarkan dengan baik permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek coach alur tirta ini? Jadi yang saya lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki coach alur tirta ini lebih banyak berlatih lagi, lebih banyak mengikuti alurnya sehingga saya dapat pertanyaan yang bermutu untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi coach tersebut. Jadi itu adalah permasalahan atau refleksi dari pertanyaan yang diberikan. Silakan Pak Rusli sebagai coach memberikan umpan baliknya. Baik, terima kasih Pak Haidar atas kesempatan yang diberikan. Mengenai dengan umpan balik, apa yang dipaparkan Pak Haidar tentang refleksinya, saya merasa senang dan gembira pada hari ini dapat melakukan kegiatan praktek coaching, dan saya sebagai coach, saya merasa termotivasi untuk terus belajar, meningkatkan kualitas saya sebagai guru nantinya dalam pemimpin pembelajaran. Nanti saya akan praktek coaching untuk peserta didik saya untuk mencari solusi-solusi permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek coach dan coach alur tirta yang kami lakukan dari kelompok D, Pak Rusli dan saya sendiri Haidar Waryanto. Video yang kami tampilkan, video pertama dan video kedua, mudah-mudahan dari praktek coach dan coaching ini bermanfaat bagi kita semua. Saya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.